الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج البزار. Benar. Wa kharraja dan telah meriwayatkan Al-Bazzaru Imam Bazzar bi isnadin la ba'sa bihi dengan sanad yang tidak ada bahaya dengannya. Maksudnya layak untuk dipakai. An-Dhahhak ibn Qais wa huwa Ad-Dhahhak ini memang termasuk orang ukhtulifa yang diperselisihkan fi suhbatihi mengenai kesahabatan dia. Dhahhak ada mengatakan tabi'in, ada mengatakan sahabat. Qal beliau mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sujud Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu telah berfirman, ana aku khairu syarikin adalah sebaik-baiknya yang bersyarikat. Jadi syarikat itu aslinya ini untuk bahasa mudahnya saja. Bersyarikat maksudnya bareng-bareng. Syirkah bareng-bareng. Ini toko ini syirkah antara Pak Zaid dengan Pak Amr. Nah, maksudnya toko ini milik berdua. Zaid dengan Pak Amr yang berserikat ini yang terbaik di dalam bareng-bareng adalah Zaid. Dia jauh lebih bagus daripada teman serikat dia yaitu Amr. Jadi Rasulullah berfirman, aku adalah sebaik-baiknya yang berserikat bagaimana? Apakah Allah itu punya sekutu atau punya partner di dalam mengelola alam semesta ini? Oh, bukan begitu itu. Maksudnya Allah tidak mau dan tidak pantas dan tidak boleh diserikatkan dengan siapapun. Karena Allah itu pemilik tunggal, pencipta tunggal, penentu tunggal. Maksudnya gitu. Maka kalau salah memahami hadis qudsi ini bisa fatal gitu. Aku adalah sebaik-baiknya yang berserikat. Maka karena saya ini yang terbaik dalam berserikat, siapa saja kok membarengkan bersama aku selain aku, maka saya tidak mau saya ikut dalam perserikatan itu. Orang tadi tak serahkan kepada sekutu saya. Saya tidak ridho pada dia, saya tidak peduli pada dia, saya tidak sayang pada dia, karena dia telah mengserikatkan aku dengan makhluk. Paham ya? Ini kurang lebih begitu itu. Faman asyraka ma'i syarikan, maka barang siapa mengserikatkan bersama aku syarikan yang orang atau makhluk yang berserikat, fahuwa maka man tersebut li syariki untuk yang berserikat denganku. Saya enggak mau nerima dia, biar dia dengan sekutu dia selain aku itu, dengan sesembahan dia selain aku itu. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, akhlisu a'malakum, murnikanlah amalan-amalan kalian. Fa innallaha, ini sudah sabdanya Nabi. Jadi firman-Nya Allah, ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fa syariki. Ya ayyuhan nas, ini kembali pada sabda Nabi. Akhlisu, murnikanlah a'malakum, amalan-amalan kalian.
Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal, dia tidak menerima dari amalan-amalan illa ma, kecuali amalan khalasalahu, yang murni untuk Allah. Kok disertakan bersama Allah tujuan lain, maka tidak diterima oleh Allah. Maka ikhlas itu sebagaimana keterangan-keterangan sebelumnya dikatakan oleh para ulama, kalau orang enggak memahami iman yang benar, ikhlas itu enggak kebayang. Di ikhlas itu tidak mungkin dikerjakan secara logika kecuali untuk orang yang telah pernah belajar apa itu iman yang benar. Karena ikhlas itu artinya adalah amal itu murni karena Allah saja. Itu tidak akan muncul kesimpulan itu kecuali kalau orang itu punya keyakinan selain Allah itu hanya makhluk. Selain Allah itu enggak punya apa-apa. Selain Allah itu tidak layak untuk diharap. Maka orang yang ikhlas itu hasil dari keilmuan. Kalau orang belum pernah belajar iman yang benar, itu ikhlas itu enggak kebayang di otak dia. Karena perasaannya, lingkungannya punya andil, temannya punya andil, perusahaannya punya andil, penguasanya punya andil. Akhirnya hatinya itu terbagi. Nah Allah kalau sudah terbagi, Allah enggak nerima mengsyirikatkan Allah dengan yang lain tadi. Maka sering sebagian mengatakan ikhlas itu miliknya para ulama. Selain para ulama itu enggak kebayang ikhlas itu apa ikhlas. Udah saya ikhlaskan aja Pak, saya ikhlas saja. Ikhlasnya sing piye monggo. Walaupun kamu ngomong ikhlas 1000 kali, ikhlas itu ada definisinya. Ikhlas itu satu keputusan dari pemahaman yang benar. Itu baru bisa sampai ke kesimpulan ikhlas. Di saya ini kalau amal bukan karena Allah, itu bukan hanya goblok, salah mikir. Nah, saya ini kalau amal bukan karena Allah, salah alamat. Saya iman ikhlas amal kalau bukan karena Allah, berarti saya ini benar-benar orang yang enggak gunakan otak. Masa yang enggak punya saya beramal demi yang enggak punya itu? Dia enggak menjanjikan apapun dan enggak punya apapun. Maka disabdakan Nabi, di antara tandanya orang ikhlas mudah memaafkan. Karena dia merasa enggak punya hak apa-apa kok. Ini kalau Allah ridho ikhlas, ya ridho memaafkan, ya saya maafkan. Tidak dendaman karena dia tahu ini semuanya milik Allah, saya enggak punya apa-apa kok. Kalau Allah merintahkan memaafkan, ya tak ikhlaskan semua. Maka di antara tandanya orang rusak imannya, kalau marah enggak berhenti-berhenti. Kalau dendam enggak berhenti-berhenti. Itu memang ada penyakit iman di hati dia. Wallah. Karena egonya mengalahkan kelurusan imannya. Cari lagi cara, cari lagi upaya, cari lagi demi untuk membalas dendamnya atau demi untuk membalas kusumatnya. Sayyidina Abu Bakar telah disakiti hatinya habis-habisan oleh orang-orang yang telah beliau rawat, beliau nafkahi, beliau perhatikan, beliau santuni. Tiba-tiba orang tersebut, kalau enggak Hamnah ya Mistah dan teman-temannya, ikut-ikutan grup sesat yang menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, saya sumpah itu orang-orang tersebut saya tidak akan nafkahi lagi seumur hidup. Maka turun ayat, kamu mau enggak, suka enggak dimaafkan oleh Allah? Kalau kamu maafkan, kamu akan dimaafkan oleh Allah. Maka langsung Sayyidina Abu Bakar berubah.
Loh, saya pengen dimaafkan oleh Allah. Maka langsung yang nuduh-nuduh Sayyidah Aisyah tadi oleh Sayyidina Abu Bakar dimaafkan. Tentu saja selepas mereka menjalani hukuman. Jadi mudah melupakan makhluk itu bukti iman itu benar gitu. Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, saya senang untuk diampuni Allah, ya fal ya'fu wal yasfahu, maka supaya memaafkan dan berlapang dada. Langsung Sayyidina Abu Bakar bilang, ya saya maafkan, saya akan kembali menafkahi lagi. Wa kharraja at-Tabarani bi isnadin la ba'sa bi aidan an Abi Darda. Jadi orang itu kalau imannya benar, dia ini tahu diri dia aja nggak memiliki. Kok dia ego aku kok disakiti, aku kok direndahkan, aku. Ini menunjukkan imannya nggak benar. Akhirnya jadi situ sulit ikhlas dia. Padahal orang itu kalau imannya masalah kan ngeri sekali hisabnya di akhirat. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dunia ini secara umum jauh dari rahmatnya Allah. Mal'unun ma fiha, dijauhkan dari rahmatnya Allah apa yang ada di dunia. Di apa yang ada di dunia ini jauh dari sayangnya Allah. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali perkara yang dicari dengan perkara tadi ridhonya Allah. Ini semua apa saja yang di dunia ini, mau bajukah, mau kacamatakah, mau topikah, mau jubahkah, mau bedakkah, atau mau kosmetikkah, mau rumahkah, semuanya itu jauh dari sayangnya Allah kecuali kalau diniatkan untuk cari ridho Allah. Maka kita lihat, kita pakai sandal, pakai sepatu, pakai jubah, naik motor, naik mobil, kalau niatnya bukan karena Allah langsung mal'un, dijauhkan dari sayangnya Allah. Nah, kalau orang tengah-tengah jauh dari sayangnya Allah kemudian mati, wah alangkah ngerinya. Nah, akhirnya matinya jadi mati yang penuh dengan penyesalan. Maulaya salli wa sallim daiman abada